Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Wulan Maulida akan menjelaskan tentang inti pemasaran, STP, dan model penelitian dalam manajemen pemasaran. Yang pertama ada konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah kondisi dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah bentuk spesifik dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya dan individu. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Yang kedua, ada produk dan nilai. Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Begitu juga dengan nilai produk yang ditentukan oleh manfaat yang diterima konsumen dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada pertukaran transaksi. Pemasaran melibatkan proses pertukaran di mana konsumen memberikan sesuatu yang biasanya berupa uang untuk mendapatkan produk atau layanan. Yang keempat, ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen utama yang dikenal sebagai 4P. Yang pertama ada produk, price, place, and promotion. Yang kelima ada segmentasi, targeting, dan positioning yang biasa disebut STP. STP adalah strategi pemasaran yang efektif yang memerlukan segmentasi pasar untuk mengidentifikasikan kelompok konsumen yang berbeda dengan melihat keadaan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Peran pemasaran dengan Indonesia Emas 2045. Pemasaran memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Berikut adalah beberapa peran utama pemasaran. Yang pertama, melalui strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa dalam negeri ataupun luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada membangun citra positif tentang produk dan jasa Indonesia di mata dunia. Yang ketiga ada membuka pasar baru. Yang terakhir, meningkatkan kualitas produk atau jasa dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Selanjutnya ada STP. STP adalah salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area atau di pasar manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. STP digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Saya akan menjelaskan masing-masing dari STP. Yang pertama ada segmenting. Segmenting adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Selanjutnya ada targeting. Targeting memilih satu atau beberapa segmen untuk dijadikan target dalam memfokuskan pemasaran dan sumber daya yang tepat dan menjanjikan. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah memposisikan penawaran pasar dalam pemikiran pelanggan atau sasaran. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan tools STP pada perusahaan Healthy Bites. Tools segmentasi yang pertama. Segmentasi demografi. Usia yang dituju adalah 18-35 tahun. Jenis kelamin pria dan wanita. Pendapatan dari mulai menengah ke atas. Yang kedua ada segmentasi geografis. Lokasi yang dipilih adalah kota besar dengan kesadaran kesehatan tinggi, misalnya di Jakarta ataupun di Bandung. Yang ketiga segmentasi psikografi. Gaya hidup konsumen yang peduli dengan kesehatan, aktif berolahraga, dan mencari makanan organik. Yang terakhir, segmentasi perilaku. Penggunaan yang sering membeli produk makanan yang sehat secara online. Yang kedua ada tools penargetan. Tools penargetan dibagi menjadi dua. Yang pertama target pasar utama dan target strategi penargetan. Yang pertama target pasar utama. Mahasiswa dan profesional muda yang memiliki kesadaran akan kesehatan, keluarga muda yang ingin memberikan makanan sehat bagi anak-anak mereka. Yang kedua, strategi pemasaran, menggunakan pendekatan diferensiasi untuk menawarkan produk unik seperti camilan rendah kalori dan makanan siap saji. Yang terakhir, tools positioning. Healthy Bites adalah pemilihan utama bagi individu yang ingin hidup sehat tanpa mengorbankan rasa. Yang kedua, penempatan elemen.
Keunggulan produk menggunakan bahan organik berkualitas tinggi dengan cita rasa yang kuat dan lezat. Citra merek menyampaikan gaya hidup sehat melalui kampanye pemasaran digital dan kolaborasi dengan influencer kebugaran. Diferensiasi menyediakan produk dan kemasan ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli dengan lingkungan. Selanjutnya adalah model penelitian kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas strategi pemasaran suatu perusahaan. Kinerja pemasaran dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti orientasi pasar, kreativitas, inovasi, kualitas pelayanan, dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada model penelitian dalam kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran merupakan indikator yang penting dalam menilai efektivitas strategi pemasaran suatu perusahaan. Kinerja pemasaran dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti orientasi pasar, kreativitas, inovasi, kualitas pelayanan, dan faktor lingkungan. Metode penelitian yang dipakai berdasarkan jenis penelitian kuantitatif, populasi dan sampel berdasarkan responder yang diambil dari pemilik usaha kecil di sektor industri batik. Dengan teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling yang melibatkan 100 responden. Analisis data yang digunakan, data akan dianalisis menggunakan structural equation modeling atau yang biasa disebut dengan SEM untuk menguji hubungan antar variabel. Kerangka berpikir model penelitian ini berlandaskan pada teori bahwa orientasi pasar mempengaruhi kinerja pemasaran secara signifikan. Kreativitas berperan penting dalam meningkatkan hasil pemasaran. Lalu inovasi menjadikan faktor kunci dari menciptakan keunggulan bersaing. Kualitas pelayanan menjadikan kunci menarik dan mempertahankan pelanggan. Dalam model penelitian juga terdapat hipotesis. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif antara strategi orientasi dan kinerja pemasaran. Yang kedua, kreativitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Hipotesis yang ketiga, inovasi memiliki dampak positif terhadap kinerja pemasaran. Yang keempat, kinerja pemasaran berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Kesimpulan yang dapat diambil dari model penelitian ini yaitu model penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran dan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pemasaran. Bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada keunggulan bersaing. Perusahaan di pasar yang kompetitif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja melalui penerapan strategi yang tepat, kreativitas dalam program pemasaran dan inovasi produk. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan referensi baik bagi pelaku industri kecil dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk bersaing di pasar dengan menerapkan strategi SEM, strategi STP yang sudah saya jelaskan di atas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.